Bab 2861. Menamparkan wajah seluruh penonton. Melihat Jiang Zongze masuk dan mengucapkan kata-kata seperti itu, senyum Li Xuanzi dan Li Dongying pun semakin lebar. Sebagai seorang ahli farmakologi, kehadirannya mempunyai bobot yang signifikan. Profesor Jiang, Anda datang tepat waktu, kata Li Xuanzi sambil tersenyum. Berikan penjelasan yang lebih masuk akal dan buat mereka menyerah. Penjelasan yang lebih masuk akal ada di sini bersamaku. Sambil berbicara, Jiang Zongze mengangkat laporan di tangannya, artinya jelas tanpa kata-kata. Namun Li Xuanzi dan Li Dongying agak bingung, karena laporan pengujian sudah keluar, membawa hal-hal ini keluar lagi tampaknya tidak ada gunanya. Direktur Li, apa yang ingin dilakukan Profesor Jiang? Saya menduga dia menemukan zat berbahaya lainnya dan siap mengumumkannya di sini. Aku mengerti sekarang, kata Li Dongying sambil tersenyum. Pantas saja Profesor Jiang tidak muncul. Dia pasti sedang melakukan penelitian mendalam. Sekarang dia di sini untuk memberikan pukulan mematikan dan membuat mereka menyerah. Itulah idenya, kata Li Xuanzi sambil tersenyum. Lagi pula, kami sudah mengatur semuanya, dan Profesor Jiang tahu bagaimana menangani semuanya. Li Dongying mengangguk, senyum di bibirnya makin lebar. Awalnya, dia mencoba mencari cara untuk membuat mereka menyerah. Sekarang Profesor Jiang ada di sini, mereka tidak punya kesempatan untuk pulih. Profesor Jiang, apakah itu laporan pengujian yang Anda pegang? Jurnalis itu melangkah maju untuk bertanya. Jiang Zongze berkata, ini laporan pengujian yang benar-benar baru, yang telah saya lacak dan uji sepenuhnya. Saya dapat menjamin keaslian laporan ini, dan jika ada masalah, saya bersedia bertanggung jawab secara hukum. Mendengar ini, Li Xuanzi dan Li Dongying saling bertukar pandang, senyum di wajah mereka semakin lebar. Tepat seperti yang mereka pikirkan, untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, Profesor Jiang telah membuat laporan lain. Bagaimanapun juga, bantuan itu sepadan. Memang ada manfaatnya. Mendengar kata-kata Jiang Zongze, sang jurnalis pun tertarik. Di mata mereka, laporan di tangan Jiang Zongze pasti lebih meyakinkan. Itu akan membuat orang-orang negerian itu diam total. Profesor Jiang, tolong baca hasilnya sekarang. Jiang Zongze mengangguk, mengambil laporan itu, dan berkata. Hasil uji menunjukkan bahwa pil yang dibuat oleh Li Dongying, kepala kuil Fengen, memiliki khasiat obat gabungan yang sebanding dengan obat konvensional sejenis. Namun, kami menemukan komponen dari jenis obat barat yang sama, yang mengarah pada kesimpulan bahwa khasiat pil tersebut berasal dari bahan-bahan obat barat di dalamnya, tidak terkait dengan pil itu sendiri. Saat kata-kata ini muncul, seluruh ruangan menjadi gempar. Tak seorang pun menduga bahwa ini akan menjadi hasil laporan. Orang-orang dari Korea tercengang, untuk sesaat tidak tahu bagaimana harus bereaksi atau apa yang harus dilakukan. Jiang Zongze, kau tahu apa yang kau katakan, kata Li Xuanzi sambil menggertakkan giginya. Tentu saja. Hasil tesnya saya lakukan sendiri, benar-benar adil dan tidak memihak. Jika ada kepalsuan, saya bersedia bertanggung jawab secara hukum. Wajah Li Xuanzi sangat gelap. Wajah Li Dongying berubah pucat pasi, keringat dingin mengalir deras. Jiang Zongze sampai pada titik yang secara langsung menegaskan bahwa ia membuat obat palsu. Sekarang semua orang tahu tentang hal itu, dan reputasinya hancur. Karena masalah kuil Fengen sudah selesai, izinkan saya bicara tentang pil yang diberikan oleh Master Lin dari Istana Sangqing. Jiang Zongze mengambil laporan itu dan berkata, hasil uji menunjukkan bahwa pil buatan Master Lin memiliki potensi pengobatan sekitar 200 kali lipat dibandingkan obat konvensional sejenis, tanpa terdeteksi obat barat atau komponen berbahaya. 200 kali. Berita ini semakin mengejutkan semua orang. Potensinya yang 6 kali lipat sudah tidak dapat dipercaya, namun pil yang dibuatnya memiliki kemanjuran 200 kali lipat. Bahkan pengobatan ilahi mungkin tidak dapat mencapai efek semacam itu. Orang-orang di Istana Sangqing tercengang. Perubahan mendadak Jiang Zongze sudah cukup tidak terduga. Sekarang, pil yang dibuat oleh paman tuan mereka memiliki efek yang sangat mengerikan. Pada saat ini, mereka semua merasakan kepala mereka berdengung, tidak percaya ini nyata. Dengan potensi 200 kali lipat, jika produk ini masuk ke pasaran, bukankah produk ini akan langsung diburu secara gila-gilaan? Memenangkan hadiah Nobel atau semacamnya tidak akan menjadi masalah. Akhirnya aku mengerti kenapa paman guru menyuruh kita untuk tidak khawatir karena dia sudah mengatur semuanya di balik layar, kata Li Yongnian. Paman guru luar biasa, kata Zhang Xiaoyun. Saya ingin mendandani paman tuan dengan sutra hitam dan bikini. Sutra hitam dan bikini tidak penting, yang penting adalah paman guru membuatnya menggunakan metode dari Chan Tong Qi, yang menunjukkan bahwa Chan Tong Qi yang dimilikinya adalah asli. Dengan hasil ini, terjadilah perdebatan sengit di dunia maya. Semua kritik ditujukan pada Jiang Zongze, menyerangnya secara pribadi. Orang tua ini pasti menerima suap dari mereka. Berkolaborasi dengan orang luar, pada dasarnya dia seorang pengkhianat.
Saya tidak akan pernah pergi ke rumah sakit mereka lagi. Sungguh menjijikkan bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu demi uang, tidak tahu malu. Dibandingkan dengan banyaknya pelecehan daring, Jiang Zhongze tetap tenang. Karena dia telah mengantisipasi kejadian seperti itu sebelum datang. Saya tahu banyak dari kalian mungkin curiga saya mengambil uang mereka untuk melakukan ini, tapi saya berani menjamin dengan rasa hormat bahwa saya tidak mengambil sepeser pun dari Tuan Lin, malah Direktur Li menelepon saya tadi malam, meminta saya memalsukan laporan. Kamu berbohong. Li Xuanzi meraung histeris. Saya tidak melakukan hal seperti itu, saya akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Jangan ragu untuk menuntut saya kapan saja, kata Jiang Zhongze. Jika ada yang ragu, aku punya rekamannya. Setelah berbicara, Jiang Zhongze mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman panggilan telepon tadi malam. Ruang konferensi benar-benar sunyi, rekamannya bergema jelas di telinga semua orang. Gedebuk. Kaki Li Xuanzi lemas dan terjatuh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka Jiang Zhongze akan menyimpan rekamannya. Ini jelas sudah direncanakan. Li Xuanzi duduk di tanah, tercengang. Dia baru menyadari itu semua direncanakan oleh mereka. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Setelah mendengar rekaman itu, semua orang berhenti berbicara, termasuk netizen yang marah besar. Sekarang dengan bukti yang kuat, tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Bagaimanapun, mereka tetap perlu menjaga martabatnya. Kamu berhenti bicara omong kosong, kata Li Dongying dengan gemetar. Sekalipun Direktur Li meneleponmu, itu tidak membuktikan bahwa laporanmu benar, kau pasti menerima suap mereka. Seperti yang sudah saya katakan, jika ada kebohongan dalam laporan ini, saya bersedia bertanggung jawab secara hukum. Jiang Zhongze menjawab dengan dingin. Tapi bisakah kamu membuat janji seperti itu? Bab 2862. Insiden mendadak. Menghadapi pertanyaan Jiang Zhongze, Jin Hongen, orang nomor 2, menjadi pucat. Tadi malam, Jiang Zhongze tidak ada di sini. Pemeriksaan obat-obatan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Jadi dia sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi. Karena dia belum menguji pil yang dibuat Lin Yi, dia tidak dapat mengatakan dengan pasti seperti apa pil itu. Tetapi mengenai pil yang dibuat Li Dongying, dia sangat jelas mengenai hal itu. Situasi yang digambarkan Jiang Zhongze sepenuhnya akurat. Khasiatnya secara keseluruhan serupa dengan yang lain di pasaran, tetapi biayanya 100 kali lebih mahal. Dan komponen aktif secara farmakologis sebenarnya dicampur dengan bahan obat-obatan barat. Jadi, apa yang dibuat Li Dongying pada dasarnya adalah limbah, namun ia mengklaim khasiatnya 6 kali lipat. Kalau benar-benar diselidiki pasti terungkap. Ketika mereka melihat ekspresi Jin Hongen, bahkan tanpa mengatakan apapun, semua orang merasakan ada sesuatu yang salah. Kalau dia tidak bersalah, dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnahnya. Pada saat ini, seorang jurnalis mengarahkan mikrofon ke Jin Hongen dan bertanya, Tuan Jin Hongen, saya ingin tahu bagaimana Anda memandang hasil penelitian Profesor Jiang. Jin Hongen ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Mungkin saja hasil tes kami salah dan perlu dievaluasi ulang. Jadi, itu berarti Anda mengakui hasil Profesor Jiang, kan? Untuk mempertahankan posisinya, Jin Hongen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Namun yang paling gugup tetaplah Li Xuanzi dan Li Dongying. Jika ini meledak, mereka akan benar-benar didiskreditkan. Karena kalian semua sudah memastikan kesimpulannya, tidak perlu lagi membahas keaslian Chan Tongqi, kan, kata Zhang Xiaoyun sambil berdiri. Ini terlalu berat sebelah. Chan Tongqi kami asli dan tidak ada penipuan. Semuanya harus berdasarkan fakta. Isi yang tercatat di Chan Tongqimu semuanya tidak dapat diandalkan dan jelas-jelas omong kosong, tapi kau terus mengklaimnya asli. Kau benar-benar tidak tahu malu. Zhang Xiaoyun, yang gigih saat berada di pihak yang benar, dengan kejam memanfaatkan kerentanan mereka, tidak memberi peluang untuk membela diri. Lagi pula, sebelumnya kamu bilang kamu berhasil membuat banyak pil dengan mengikuti Chan Tongqimu, tapi setelah diuji, semuanya menunjukkan tanda-tanda penipuan. Jadi, berhentilah berdebat. Wajah Li Dongying menjadi pucat, pada titik ini, tidak ada yang bisa dikatakannya untuk menyelamatkan situasi. Dan di dunia maya, kritiknya sangat banyak dan mulai tak terkendali. Pada saat ini, Zhang Yufu berdiri dan berbicara kepada semua orang yang hadir. Mengenai keaslian pil tersebut, sudah ada jawaban yang jelas. Saya rasa masalah ini tidak perlu dibahas lebih lanjut. Setelah berhenti sejenak, Zhang Yufu melanjutkan. Mengenai keaslian Chan Tongqi, saya yakin tidak bisa dibuktikan hanya dengan beberapa pil. Verifikasi lebih lanjut oleh para ahli lain diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini, jadi mari kita akhiri pembahasan hari ini. Melihat Zhang Yufu yang tampak sederhana, Li Yongnian mendecakkan bibirnya, tertawa dalam hati. Pantas saja paman guru selalu bilang guru bisa menggertak. Ini bukan omong kosong. Baiklah, baiklah, baiklah. Karena ada kesalahan dalam hasil tes, kita tidak bisa melanjutkan.
Ayo kita bubar, kata Li Xuanzi. Dengan kejadian ini, mereka yang bersiap untuk menggosoknya pergi dengan sedih. Dan saat itulah, Zhang Xiaoyun menelepon Lin Yi. Paman Master, Anda hebat sekali, mengatur segalanya sebelumnya, kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Bukan apa-apa. Yang penting diselesaikan dengan lancar. Lin Yi telah mengantisipasi hasilnya sejak lama, jadi dia tidak merasakan apapun terhadap kata-kata Zhang Xiaoyun. Akan mengejutkan jika alur ceritanya tidak mengikuti naskahnya. Seharusnya tidak ada acara lagi, kan? Kapan kamu akan kembali? Suster Zhou berencana melaporkan hal ini kembali. Lagi pula, kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik, dia ingin mengajukan cuti dari atasan agar kita bisa bersenang-senang seharian sebelum pergi, tapi belum pasti apakah akan disetujui, kata Zhang Xiaoyun riang. Karena tidak ada yang tersisa, aku akan kembali sendiri dulu, kata Lin Yi. Jika Anda mengalami masalah apapun di sini, jangan lupa untuk segera menghubungi saya. Enggak, aku mau ke pantai, dan aku udah beli baju renang cuma buat nunjukin ke kamu. Kalau kamu pergi, bakal mubazir. Tenang saja, kalau dilihat di rumah juga sama saja, tidak ada bedanya, Lin Yi tertawa. Baiklah kalau begitu, saya tutup dulu. Saya ada urusan lain. Urus saja urusanmu. Laut biru membentang, setelah panggilan berakhir, Lin Yi menyesap jus. Segala sesuatunya telah diselesaikan, dan hadiah sistem akan segera tiba. Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepalanya, sambil memperhatikan gemerlap ombak di laut. Ini adalah tugas terakhir dalam profesi Taois, tugas berikutnya adalah menjadi petugas pemadam kebakaran, mungkin di Zonghai. Berada dekat dengan rumah selalu merupakan hal yang baik. Tepat saat itu, pemberitahuan sistem berbunyi dalam pikirannya. Tugas selesai, hadiahi 200.000 poin pengalaman. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 100%, hadiah kekuatan tingkat D. Profesi baru, pemadam kebakaran tersedia untuk aktivasi. Meski antarmukanya sudah familiar, hadiah kekuatan D level tidak mengecewakan Lin Yi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tugas tingkat ini biasanya menawarkan imbalan uang tunai miliaran. Kali ini, memberinya kekuatan tingkat D akan meningkatkan kemampuannya secara signifikan, yang merupakan apa yang paling ia butuhkan saat ini. Mengenai profesi baru, Lin Yi tidak terburu-buru untuk membukanya, berencana untuk pulang selama beberapa hari untuk menemani Liang Ruoxu dan Ji Qingyan sebelum mengambil tugas baru. Berdering. Tepat pada saat itu, telepon Lin Yi berdering. Mengira yang menelepon adalah Zhang Yufu atau Zhou Jing, dia terkejut mengetahui bahwa telepon itu dari Liu Hong. Bos Liu, kamu ada di mana? Berlibur di Korea, berpesta bikini di laut, mau ikut? Jangan main-main, cepat kembali, Chen Zhengli hilang. Lin Yi tiba-tiba duduk, ekspresinya berubah serius. Apa katamu? Saudara Chen hilang. Dia tidak masuk kerja pagi ini, dan baik dia maupun keluarganya tidak bisa dihubungi. Saya sudah mengirim seseorang ke rumahnya dan tidak bisa menemukannya, ditambah lagi alat pelacaknya tidak berfungsi. Ini serius, cepat kembali. Bolehkah aku meminjam jet pribadimu? Aku harus kembali ke negara ini sekarang. Tentu, aku akan meminta seseorang menjemputmu. Kamu bisa naik paling cepat 2 jam lagi. Bab 2863. Investigasi terhadap Chen Zhengli. Terlalu lambat, tidak akan berhasil. Tidak seperti tempatmu, kami tidak punya banyak rute alternatif di sini. Rute pesawat pribadi harus diajukan terlebih dahulu. 2 jam sudah batas waktuku. Baiklah, aku akan memikirkannya sendiri. Tidak perlu. Aku akan minta sopir menjemputmu. Pertama, pergilah ke bandara. Aku akan mengatur tempat duduk untukmu di penerbangan reguler, seharusnya tidak masalah. Bersiaplah dan tunggu pesanku. Setelah menutup telepon, Lin Yi memerintahkan kapten untuk kembali. Namun, para selebritas wanita itu belum cukup bersenang-senang. Lagi pula, bertemu dengan petinggi tampan dan kaya seperti Lin Yi bukanlah hal yang umum. Dalam perjalanan ke bandara, wajah Lin Yi tampak berat, dan dia tetap diam. Panggilan telepon Liu Hong mengisyaratkan Brigade Garda Pusat mulai mencurigai Chen Zhengli. Lin Yi tidak dapat memastikan apakah ada masalah nyata dengan Chen Zhengli. Namun berdasarkan perasaan pribadinya, ia lebih suka percaya ada alasan lain. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Lin Yi tiba di bandara. Li Yongjin, dengan koneksinya yang luas, berhasil mengamankan kabin kelas 1 untuk Lin Yi, menghemat banyak waktu. Sekitar 80 menit kemudian, pesawat mendarat di bandara. Ning Che sedang menunggu Lin Yi sambil menyetir ke sana. Dengan masalah sebesar ini yang terjadi, mengapa kamu masih di sini? Bos Liu menelepon saya dan menjelaskan situasinya. Saya kira dia juga akan menelepon Anda, jadi saya memeriksa detailnya dan datang menjemput Anda. Mari kita hadiri rapat bersama. Apakah kita punya petunjuk spesifik? Mengingat karakter saudara Chen, seharusnya dia tidak melakukan hal seperti itu.
Dari sudut pandang pribadi, aku juga tidak ingin mempercayainya. Tapi kita semua berada dalam lingkaran ini, menghadapi banyak godaan setiap hari. Aku hanya bisa menjamin kau dan Yulo tidak akan pernah berkhianat, tapi aku tidak bisa berbicara mewakili orang lain. Lin Yi mengangguk tanpa suara dan berkata, apakah Brigade mengeluarkan instruksi baru? Penatua Liang sedang mengadakan pertemuan dan mungkin akan membawa bantuan untuk menyelidiki masalah ini. Dari kepolisian, kudengar mereka akan berkonsultasi dengan ahli investigasi kriminal, tapi aku tidak tahu detailnya. Injak itu, Ning Che menginjak pedal gas dalam-dalam, menerobos lampu merah, dan menuju ke pangkalan. Kembali di pangkalan, keduanya segera pergi ke ruang konferensi. Beberapa pemimpin kelompok dari Brigade Garda Pusat, bersama dengan para pemimpin lainnya, sudah ada di sana. Liang Xianghe tidak hadir, dan rapat dipimpin oleh Liang Xianghe. Sekarang semua orang sudah ada di sini, rapat resmi dimulai, kata Liang Xianghe. Sebelum kita mulai, apakah ada di antara kalian yang menyadari ada yang tidak biasa tentang Chen Zhengli? Apakah keterlibatannya dalam eksperimen ini melampaui wewenangnya? Karena penyelidikan patung misterius dan batu kristal, kelompok 5 hingga 8 selalu bertanggung jawab, dengan pembagian kerja yang jelas. Tanpa izin Liang Xianghe, setiap kelompok hanya meneliti bagian yang ditugaskan. Kerja sama lintas kelompok memerlukan pengajuan yang disetujui. Jika seseorang secara diam-diam melanggar peraturan dan menanyakan penelitian kelompok lain, mereka melanggar peraturan Brigade Garda Pusat, dan konsekuensinya berat. Tidak. Interaksi sehari-hari kami hanyalah masalah sepele, dan dia tidak menanyakan tentang penelitian kami, kata Ma Hongye, pemimpin kelompok 6. Pemimpin grup 8 Li Junchao dan pemimpin grup 5 Zhou Jinpeng mengangguk, menyatakan pendirian mereka. Jika memang demikian, maka pencurian diri sendiri tampaknya tidak mungkin terjadi, kata Liu Hong. Datanya tidak lengkap dan tidak memiliki nilai penelitian. Namun, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia secara diam-diam mengakses data ini. Menyalakan rokok, Liang Xianghe berkata. Juga, jangan lupakan karakteristik masing-masing kelompok yang berbeda. Bidang penelitian dan arah masing-masing kelompok berbeda. Biasanya, pekerjaan ini seharusnya dilakukan oleh Seven Group yang dipimpin oleh Chen Zhengli. Namun, karena beban kerja yang berat, pekerjaan ini dibagi di antara kelompok-kelompok lain, memberinya peran utama, yang tidak dapat diabaikan. Meski Liang Xianghe sudah tua, semangat juangnya yang ditempa dalam pertempuran tidak berubah. Dia lebih baik menghilangkan 1000 kesalahan daripada membiarkan insiden seperti itu terjadi. Ruangan itu menjadi sunyi. Saat suasana mencapai stagnasi, Lin Yi angkat bicara. Tapi masalah ini datang terlalu tiba-tiba, kata Lin Yi. Jika dia benar-benar disuap, dia mungkin tidak akan mengungkapkan keberadaannya sebelum semuanya meledak. Namun, siapa di ruangan ini yang bisa menjamin bahwa dia belum memperoleh data lengkap, kata Liang Xianghe. Meninggalkan tempat ini sebelum semuanya meledak bisa berarti kemungkinan lain, dia mengamankan apa yang diinginkannya, lalu memindahkannya ke lokasi yang aman. Apa yang disarankan Liang Xianghe adalah kemungkinan lain. Lin Yi tidak punya bukti, dan sebagian besar analisis bersifat subjektif, jadi dia tidak menentang. Mari kita periksa rumahnya dulu, mungkin ada beberapa petunjuk yang tertinggal, kata Lin Yi. Aku akan pergi dengan Ning Che. Kamu lanjutkan rapatnya. Kalau ada petunjuk, aku akan segera menghubungimu. Hanya Lin Yi yang berani berbicara seperti ini dalam suasana seperti ini. Itu berasal dari kemampuan dan identitasnya sendiri. Sebagai menantu Liang Xianghe, hak istimewa tersebut diberikan. Liang Xianghe memeriksa waktu dan berkata, saya sudah mengirim beberapa ahli investigasi kriminal dari departemen lain, mereka juga seharusnya menuju ke rumahnya. Kalian bisa berkoordinasi untuk segera menemukan petunjuknya. Setelah menyapa, Lin Yi dan Ning Che meninggalkan ruang konferensi dan masuk ke mobil. Kau masih tidak percaya kalau saudara Chen akan berkhianat, kan? Tanya Ning Che. Ini bukan tentang apa yang kupercayai. Jika dia benar-benar mengkhianati kita, aku pasti akan membunuhnya. Lin Yi berkata. Tapi aku tidak ingin hal seperti itu terjadi. Tapi, kau lihat, Penatua Liang tampak sangat marah. Tentu saja, grup 5-8 berada di bawah pengawasannya. Kalau masalah seperti ini muncul, bagaimana dengan reputasinya? Tapi Penatua Liang benar-benar memancarkan aura yang mengintimidasi. Ning Che tersenyum. Secara teori, Bos Liu dan dia setara, tetapi aura mereka sangat berbeda. Mereka bahkan tak bisa dibandingkan. Prestasinya diraih melalui perjuangan, dan dia baru pensiun sekarang, mengambil alih tugas Brigade Garda Pusat. Kalau bukan karena pensiun, Bos Liu mungkin perlu memberi hormat kepadanya. Ning Che tertawa terbahak-bahak, Penatua Liang memang punya kemampuan. Sekitar 30 menit kemudian, Lin Yi berkendara ke rumah Chen Zhengli. Mobil-mobil polisi terparkir di lantai bawah, diblokir oleh garis polisi. Sepertinya polisi sudah tiba. Ayo kita naik dan lihat-lihat agar tidak ada kerumunan yang mengganggu.
Bab 2864. Petunjuk dalam bayangan. Orang-orang yang dapat tinggal di lingkungan ini memiliki semacam status. Melihat pemandangan seperti itu, kebanyakan orang hanya melirik beberapa kali lalu diam-diam pergi, tidak tinggal untuk menonton. Saat keduanya masuk, Lin Yi memperlambat langkahnya, mengamati keadaan sekelilingnya dengan saksama. Ning Che juga berdiri diam dan memperhatikan sebentar, lalu berkata, "Apakah menurutmu saudara Chen dibawa pergi oleh seseorang, dan sekarang sedang mempertimbangkan rute pelarian dan infiltrasi? Kamu memang orang yang bisa tahu apa yang kupikirkan hanya dengan sekali lihat. Kamu selalu tahu apa yang kupikirkan." Ning Che tersenyum menawan, lingkungan di komunitas ini seperti ini. Kita tidak bisa melihat banyak hal hanya dengan melihat sekeliling. Akan lebih praktis untuk memeriksa kamera pengawas saja. Lagi pula, setelah jeda, Ning Che melanjutkan. Kita tidak bisa berasumsi secara subjektif bahwa saudara Chen dibawa pergi. Meskipun saya tidak ingin mempercayainya, kita harus mempertimbangkan kemungkinan lain juga. Saya mengerti, tapi terlepas dari kemungkinannya, ini membuktikan bahwa biji yang kita bawa kembali mungkin lebih penting daripada yang kita bayangkan. Efeknya mungkin lebih besar dari yang kita duga. Ning Che mengangguk, setuju dengan sudut pandang Lin Yi. Tapi ada sesuatu yang belum sepenuhnya aku pahami, kata Lin Yi. Mari kita dengarkan. Biji besi yang kau bawa kembali berbeda dari teks klasik yang kau temukan sebelumnya. Itu ditemukan untuk pertama kalinya. Manusia tidak memahaminya. Mengapa mereka yang bersembunyi di kegelapan berusaha keras untuk mendapatkannya? Aku juga sudah memikirkannya, kata Ning Che. Mengingat situasi saat ini, hal itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak tahan melihat orang lain hidup makmur. Ide-ide kapitalis itu lugas dan brutal. Mereka berpikir hal-hal baik ini seharusnya hanya milik mereka, dan orang lain tidak boleh menyentuh mereka. Jadi, terlepas dari apakah itu baik atau tidak, mereka akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Itulah satu-satunya penjelasan untuk saat ini. Jangan bahas itu dulu, ayo masuk dan lihat-lihat, kata Ning Che. Aula polisi sudah ada di sini. Kalau kita tidak hati-hati dan menghancurkan petunjuknya, penyelidikannya akan terganggu. Ayo pergi. Saat keduanya mendekat, orang yang bertanggung jawab atas kewaspadaan di luar menghentikan mereka. Mohon mundur 5 meter. Dilarang mendekat ke sini. Lin Yi memperlihatkan surat kepercayaannya. Jangan gugup, kita semua berada di pihak yang sama. Melihat tanda pengenal itu, orang yang bertugas menjaga sempat tertegun sejenak. Dan saat melihat pangkat Lin Yi, dia langsung menunjukkan rasa hormat. Mustahil bagi orang biasa untuk mencapai posisi ini di usia semuda itu. Orang yang bertugas menjaga memberi hormat dan bertindak sangat sopan. Kami masuk dulu, terima kasih sudah mengurus urusan di luar. Itu tugasku. Setelah menyapa sebentar, Lin Yi dan Ning Che memasuki gedung dan naik lift. Tak hanya pintu unit, pintu masuk rumah Chen Zhengli juga diberi garis polisi. Akan tetapi, tampaknya tidak banyak orang di dalam, karena tidak terdengar suara keributan. Keduanya mengikuti arus dan masuk ke dalam, mendapati dua orang, seorang pria dan seorang wanita, keduanya mengenakan seragam. Lelaki itu berusia awal 40-an, berkulit gelap dan kerutan-kerutan di sudut matanya, memancarkan rasa aman yang tak kasat mata. Wanita di sampingnya tampak cakap, memancarkan daya tarik yang abadi, bahkan ada pesona halus di sudut matanya. Nama pria itu adalah Li Zeng, seorang ahli dalam investigasi kriminal yang telah bekerja selama hampir 20 tahun dan memecahkan banyak kasus besar. Wanita di sebelahnya adalah muridnya, bernama Zhang Su, juga rekan kerjanya. Setelah Lin Yi dan Ning Che memasuki ruangan, kelompok itu saling bertukar pandang, menilai satu sama lain dalam sekejap. Segera, Ning Che menghampiri Li Zeng. Anda pasti petugas Li. Ya, jawab Li Zeng. Kami datang untuk memeriksa situasi. Ini bukti identitas kami. Setelah melihat keahlian Ning Che, mereka berdua berhenti sejenak dan kemudian menanggapi Ning Che dengan serius. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Meskipun mereka mengatakan akan menyelidikinya bersama, Lin Yi sudah mulai mencari-cari. Tuan, apa yang dilakukan kedua orang ini? Mereka tampak begitu arogan, kata Zhang Su. Kalian juga harus melihat pangkat mereka. Mampu mencapai level resimen di usia itu berarti mereka bukan orang biasa. Apa istimewanya? Lulusan perguruan tinggi zaman sekarang sudah punya pangkat, kata Zhang Su. Mungkin mereka punya koneksi di rumah. Itu mungkin saja, tapi jangan remehkan mereka, kata Li Zeng. Kasus ini sangat istimewa. Tetaplah waspada, tidak boleh ada penyimpangan. Saya dengar pemimpin tertinggi kita secara pribadi menugaskan kasus ini. Li Zeng mengangguk, dia juga menekankan bahwa tidak boleh ada kelalaian dan kasus ini harus dipecahkan dalam waktu sesingkat mungkin. Saya juga mendengar beberapa berita, bahwa orang yang menghilang itu sangat luar biasa, kata Zhang Su. Guru, apakah Anda tahu identitasnya? Tidak yakin,
Tapi dengan atasan kami yang mengatakan demikian, dan dengan datangnya personel militer, itu menunjukkan dia bukan orang biasa. Secara naluriah, Zhang Su melirik Lin Yi dan Ning Che dan berkata, investigasi kriminal itu soal pengalaman. Cuma mereka berdua di sini, mereka mungkin gak bisa menemukan apa-apa, mungkin cuma pamer. Bagaimana aku mengajarimu? Jangan meremehkan orang lain. Aku hanya jujur, kata Zhang Su dengan enggan. Kita sudah di sini lebih dari setengah jam dan belum menemukan petunjuk yang berguna. Kemungkinannya bahkan lebih kecil lagi. Jangan hiraukan orang lain, lakukan saja pekerjaan kita dengan baik. Dimengerti, guru. Di sisi lain, Lin Yi dan Ning Che diam-diam mengamati setiap sudut ruangan. Karena Lin Yi pernah ke sini sebelumnya, dia mengetahui kebiasaan hidup keluarga Chen Zhengli. Lin Yi ingat dengan jelas bahwa ketika dia datang, Chen sedang sibuk bekerja di ruang belajar, istrinya sedang menonton TV, dan anaknya sedang mengerjakan pekerjaan rumah di kamar tidur. Jika seseorang mengambilnya, itu tidak akan mudah. Tidak ada tanda-tanda perlawanan di dalam. Dengan kemampuan saudara Chen, dia tidak akan mudah dijatuhkan. Perkataan Ning Che, sampai batas tertentu, menentukan alur penyelidikan ini. Karena tidak ada tanda-tanda perlawanan, hilangnya mereka membuat kemungkinan besar mereka pergi sendiri. Li Zeng dan Zhang Su melirik Ning Che, memiliki pikiran yang sama. Mengatakannya mungkin agak gegabah. Ruam. Ning Che menatap Lin Yi, apakah kamu punya temuan baru? Ikuti aku. Keduanya pergi ke ambang pintu, dan Lin Yi menunjuk ke arah kunci pintu. Tidak ada tanda-tanda kerusakan di sini. Mereka pasti menggunakan metode normal untuk masuk, seperti berpura-pura menjadi petugas pemeliharaan atau mengantar paket. Ning Che mengangguk, setuju dengan sudut pandang Lin Yi. Mengingat struktur keluarga mereka, orang yang akan membuka pintu kemungkinan besar adalah kakak iparnya. Tapi dia cuma orang biasa. Aku bisa saja membuatnya pingsan sebelum dia sempat bereaksi, tanpa meninggalkan suara apapun. Bab 2865. Target terkunci. Lalu, tanya Ning Che. Kita bisa mensimulasikan situasi saat itu, kata Lin Yi. Saudara Chen sedang bekerja di ruang kerja. Ketika mendengar ketukan di pintu, ia tidak bergerak karena tahu istrinya akan membukanya. Namun, ia tidak mendengar suara apapun, yang membuatnya merasa aneh dan kemungkinan besar akan keluar untuk memeriksa. Selama waktu itu, cukuplah bagi seseorang untuk menyelinap masuk dan menunggunya di pintu sampai ia keluar. Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Kau juga tahu kemampuan saudara Chen. Kita tidak butuh ahli lain, bahkan kita berdua bisa menaklukkannya tanpa perlu bersusah payah. Dengan cara ini, hanya putrinya yang tersisa di rumah. Setelah berbicara, Lin Yi melambaikan tangan ke Ning Che, ikut aku ke kamar putrinya. Mereka berdua berjalan beriringan. Kamar tidur kedua tidak besar, kurang dari 20 meter persegi. Setelah menempatkan tempat tidur ganda dan meja, tidak ada ruang tambahan yang tersisa. Masih ada PR di meja, terutama kata bahasa Inggris ini, yang hanya ditulis huruf WR. Seharusnya tadi tiba-tiba terhenti saat mengerjakan PR. Jika situasi putrinya sama dengan situasi kakak Chen, dia tidak akan bisa menyelesaikan sepatah kata pun, kata Ning Che. Disitulah letak masalahnya. Bagaimanapun, saudara Chen punya beberapa keterampilan, dan kecepatan reaksinya jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Dia tidak akan bisa ditundukkan dalam diam seperti istrinya. Kemungkinan besar dia mengeluarkan suara, yang didengar putrinya, lalu segera meletakkan penanya dan berlari keluar kamar tidur, lalu ditundukkan bersama-sama. Sambil berbicara, Lin Yi membuka lemari kecil di kamar tidur kedua. Pakaian anak-anak semuanya ada di sini. Kalau mereka pergi sendiri, setidaknya mereka akan membawa beberapa pakaian yang biasa dipakai. Saya baru saja melihat, dan situasi di kamar tidur utama sama saja. Semua pakaian masih ada, dan ada kacang kedelai, kurma, dan goji beri yang direndam di wastafel dapur, mungkin untuk membuat susu kedelai keesokan paginya. Jadi, kemungkinan mereka kabur sangat kecil, mereka pasti diawasi diam-diam oleh seseorang. Analisis Lin Yi sedikit mengejutkan Li Zeng dan Zhang Su. Tak seorang pun menduga dia akan menganalisis hal-hal ini, dan itu sangat masuk akal. Terlebih lagi, petunjuk yang diperoleh dari analisisnya menunjukkan bahwa korban kemungkinan besar dibawa pergi oleh seseorang. Menurut apa yang Anda katakan, masalah ini dapat dikategorikan, kata Li Zeng. Jangan terburu-buru, ini baru langkah pertama. Kita periksa tempat lain saja, jawab Lin Yi. Setelah berbicara, Lin Yi membawa Ning Che ke ruang belajar. Lin Yi mengeluarkan komputer Chen Zhengli, dengan terampil melepaskan penutup casing, dan memeriksanya sebentar. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa? Hard disknya hilang. Itulah inti masalahnya. Yang diinginkan pihak lain adalah data penelitian saudara Chen. Ketika mereka membawanya pergi, mereka juga dengan mudah mengambil hard drive-nya. Sepertinya kamu pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya.
Lin Yi tersenyum dan mengangkat bahu, hal semacam ini memang praktik standar di seluruh dunia, tapi di hard drive saudara Chen, mereka mungkin tidak akan menemukan banyak. Namun, saya tidak bisa menjamin apakah mereka akan menemukan film dewasa atau tidak. Ning Che tertawa, dan hasil ini sedikit menenangkannya. Dari petunjuk yang ditemukan, seharusnya kasus ini bisa dikategorikan. Saya akan menelepon Bos Liu dan meminta mereka untuk tenang. Lin Yi mengangguk, lalu menghampiri Li Zeng. Hai, namaku Lin Yi, katanya sambil mengulurkan tangan, yang dibalas oleh Li Zeng. Saya ingin bertanya, apakah rekaman pengawasan di sekitar sini sudah diperiksa? Mereka seharusnya sudah keluar, kita bisa melihat mereka saat kita kembali ke biro. Ini keahlianmu. Aku ingin memeriksa sesuatu dan berharap kamu bisa membantu, pinta Lin Yi. Tentu, silakan, jawab Li Zeng. Ambil rekaman CCTV di dekat rumahnya dan sekolah anak itu, semuanya dari bulan lalu temukan kendaraan dan orang-orang yang muncul berulang kali. Kemungkinan besar, orang-orang ini adalah tersangka. Baiklah, kami akan melakukan investigasi dan pengumpulan bukti sesegera mungkin, dan berusaha menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Lin Yi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah mengucapkan terima kasih, panggilan Ning Che pun berakhir, dan mereka berdua meninggalkan rumah Chen Zhengli bersama. Tuan, apakah menurut Anda analisisnya dapat dipercaya? Tanya Ning Che. Kenapa tidak, kata Li Zeng. Analisisnya tentang pakaian dan susu kedelai sejalan dengan pemikiran saya, tetapi simulasi yang ia buat terasa agak naif bagi saya. Saya juga merasa agak tidak realistis. Meskipun tampak sempurna, mengeksekusinya sangat sulit, jawab Ning Che. Tepat sekali. Kesalahan apapun dalam satu langkah saja bisa menyebabkan reaksi berantai, kata Li Zeng. Dan semua orang dewasa, bahkan prajurit pasukan khusus yang terlatih, akan sulit untuk menaklukkan 3 orang secara diam-diam dalam hitungan detik tanpa membunuh, tambah Li Zeng. Ini jelas merupakan analisis akademis, semua idenya indah, tetapi tidak dapat diterapkan di dunia nyata, kata Zhang Su. Jadi, saya rasa tidak perlu membuang waktu untuk masalah ini. Lagi pula, mengumpulkan data pengawasan selama sebulan adalah tugas yang melelahkan. Itu masih perlu dilakukan. Wah, itu akan membuang banyak waktu, tanya Zhang Su. Li Zeng menepuk bahu Zhang Su, ini disebut hubungan manusia dan kebijaksanaan duniawi. Di sisi lain, Lin Yi dan Ning Che sudah kembali ke mobil. Ada rencana selanjutnya, tanya Ning Che. Tidak, Lin Yi mengangkat bahu, aku agak lapar, ayo cari tempat makan. Saya baru saja menemukan tempat BBQ yang enak, saya akan mengajak Anda mencobanya. Ayo pergi. Di bawah bimbingan Ning Che, Lin Yi berkendara ke tempat BBQ yang disebutkannya. Lingkungannya bagus, menunjukkan bahwa banyak uang dihabiskan untuk dekorasi. Bagi seseorang sekali Lin Yi, lingkungan makan tidak menjadi masalah selama makanannya enak. Sambil duduk, Ning Che memesan beberapa hal, dan mereka mengobrol tentang masalah Chen Zhengli. Ning Che memesan beberapa barang dan juga sebotol anggur berkualitas, lalu secara proaktif menuangkan segelas untuk Lin Yi. Saya baru saja menelepon Bos Liu, dan beliau memberi kami perintah hukuman mati untuk mengalokasikan semua sumber daya yang tersedia guna menyelidiki masalah ini dan menemukan tersangka dalam waktu sesingkat-singkatnya, kata Ning Che. Kami akan mencoba, desah Lin Yi. Ning Che meliriknya dan bertanya, apa, kamu tidak percaya diri? Orang-orang yang mampu melakukan ini jelas bukan orang biasa, tidak mudah untuk menyelidikinya, jawab Lin Yi. Apakah kamu sudah punya tersangka? Tanya Ning Che. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa melakukan hal ini, kata Lin Yi dengan serius. Selain asosiasi Gong Yuan, ada Mamen. Apa yang Anda katakan itu mungkin, tetapi belum pasti, ujar Ning Che. Ning Che mengambil sepotong daging, mengunyah sambil berkata. Jangan lupa, ada banyak organisasi kuat di dunia. Meskipun tidak seperti poker, kekuatan mereka secara keseluruhan sangat besar dan mampu melakukan hal semacam ini. Bab 2866. Hasil investigasi. Tapi masalahnya, bahkan jika kamu memberi mereka bijinya, mereka tidak akan menginginkannya, kata Lin Yi. Ayah saya pernah bilang, organisasi seperti mereka tidak punya kemampuan riset. Kalaupun dapat sesuatu, mereka akan memilih bekerja sama dengan negara atau lembaga riset yang kuat, jadi organisasi lain mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Menyinggung Brigade Garda Pusat itu tidak ada gunanya. Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Tetapi asosiasi Gong Yuan dan Mamen berbeda. Mereka memiliki dana dan peralatan penelitian yang sangat besar, dengan sistem penelitian mereka sendiri. Mereka tidak perlu bergantung pada organisasi atau kekuatan apapun, mereka dapat melakukan penelitian dan pengembangan secara mandiri. Jadi, biji yang kami bawa kembali dari pulau itu sangat menarik bagi mereka. Tidak mengherankan mereka akan melakukan hal seperti ini. Mendengar analisis Lin Yi, Ning Che merenung sejenak. Analisis Lin Yi memang masuk akal.
Dengan mempertimbangkan alasan-alasan ini, saya pikir kemungkinan besar itu adalah asosiasi Gong Yuan. Katakan padaku pendapatmu. Berdasarkan laporan Anda, ada 4 pihak lain yang terlibat dalam urusan ini selain kami. Tim Badai, Asosiasi Gong Yuan, Pasukan Tengkorak, dan Tim Layanan Khusus 3. Meskipun grup Harimau 707 juga terlibat, mereka hanya berselisih dengan Anda dan mungkin tidak tahu tentang biji besi itu. Jadi, yang tahu tentang ini hanya segelintir organisasi ini. Kalaupun rahasianya bocor, tidak mungkin sampai ke telinga Mamen hanya dalam waktu sebulan. Meskipun kemampuan intelijen mereka sangat hebat, kecil kemungkinan mereka bisa menemukan hal-hal seperti itu dalam waktu sesingkat itu dan kemudian mengambil tindakan terhadap Brigade Garda Pusat. Batas waktunya terlalu ketat. Setelah mendengarkan analisis Ning Che, Lin Yi merenung dalam diam selama beberapa saat. Saya mengerti maksud Anda. Asosiasi Gong Yuan adalah tersangka yang paling mungkin dalam masalah ini, kata Lin Yi. Lagi pula, apa yang kita lakukan sebelumnya membuktikan betapa pentingnya biji itu. Sekarang, orang-orang Storm masih di tangan kita. Wajar saja kalau mereka membuat masalah saat ini. Jadi, kita harus memfokuskan penyelidikan kita pada asosiasi Gong Yuan, kata Ning Che. Namun masalahnya adalah, siapapun dalangnya, menangkap dalangnya sangatlah sulit. Lin Yi menyipitkan matanya, memancarkan aura pembunuh. Sekalipun sulit, kita harus melakukannya. Kalau mereka berani terang-terangan bikin masalah di sini, kita nggak bisa kasih mereka kesempatan. Apa rencanamu selanjutnya? Ning Che bertanya. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka menyelidiki masalah ini? Awalnya aku tidak berniat melakukannya, tapi karena mereka sudah datang, dan Penatua Liang yang mengirim mereka, akan tidak sopan jika aku mengurus semuanya sendiri, kata Lin Yi. Lagi pula, hanya meninjau rekaman pengawasan seharusnya tidak menimbulkan masalah mengingat kemampuannya. Tetapi apakah pendekatan ini akan berhasil? Seharusnya begitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Di mana ada orang, di situ ada bukti. Kalau mereka pelakunya, pasti ada petunjuk yang tertinggal. Kau yakin begitu? Kemampuan kontra pengawasan mereka kelas dunia. Bahkan jika mereka berada di tingkat kosmik, kata Lin Yi. Asumsi awal saya adalah setelah kami mendapatkan biji besi dan menangkap Storm serta tim layanan khusus 3, Asosiasi Gong Yuan akan bertindak di pulau itu untuk menyelamatkan muka dan mencoba mengintimidasi kami agar menyerahkan biji besi tersebut. Tapi sudah lama sekali, dan belum ada perkembangan dari mereka. Mereka pasti sedang mempersiapkan masalah ini. Jika asumsimu benar, mereka mungkin sudah bersiap segera setelah kita mendapatkan bijinya. Tepat sekali. Jadi kurasa beberapa orang mereka mungkin sudah tiba di sini lebih awal dan mengintai tempat-tempat yang sering dikunjungi Saudara Chen. Kalau tidak, bahkan jika seorang abadi datang, mereka tidak mungkin membawanya begitu saja. Sisi pangkalan tidak bisa diabaikan. Mereka kemungkinan besar akan mempertaruhkannya juga, kata Ning Che. Kami bisa menangani investigasi dasar. Namun, satu hal yang sudah lama membuat saya bingung adalah hubungan yang agak terlalu dekat antara asosiasi Gong Yuan dan Storm. Aku juga menyadarinya. Ada tanda-tandanya sejak Gerard. Ning Che berkata, aku akan membicarakannya dengan Bos Liu, lihat apa pendapatnya. Lin Yi mengangguk, meyakini lebih baik berhati-hati tentang masalah sensitif seperti itu. Setelah makan, keduanya kembali ke brigade untuk memberi pengarahan kepada Liang Xianghe dan Liu Hong tentang poin-poin utama situasi tersebut. Lanjutkan investigasi ke arah yang Anda sarankan. Saya sudah memberitahu sektor transportasi udara, kereta api, dan laut. Jika perlu, mereka akan bekerja sama sepenuhnya, kata Liang Xianghe. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Liang Xianghe dan Liu Hong pergi, meninggalkan sisa penyelidikan kepada Lin Yi dan Ning Che. Jika saja Yuluo ada di sini, ini adalah spesialisasinya. Jangan pikirkan dia sekarang. Kita fokus saja pada tugas yang ada, situasi Saudara Chen masih belum pasti. Setelah itu, keduanya meneliti rekaman pengawasan dari sekitar pangkalan selama hampir sebulan, bekerja hingga larut malam, namun mereka tidak menemukan petunjuk berguna. Seperti dugaanku, bahkan dengan keberanian yang lebih besar, mereka tidak akan berani merebut pangkalan itu, ujar Ning Che. Itu hanya berarti mereka menjauh dari pengawasan pangkalan, tetapi tidak membuktikan mereka tidak datang. Dalam radius 200 meter dari pangkalan, pengawasan sudah beroperasi. Jika mereka bergerak di luar jangkauan ini, tidak ada gunanya mengintai. Jadi aku fokus ke sekolah dan rumahnya, Lin Yi memeriksa waktu, kemungkinan besar hasilnya akan keluar besok. Kita tunggu saja. Dan jika tidak ada, kalau begitu, sudah saatnya kita bicara dengan mereka. Efisiensinya terlalu rendah, Lin Yi terkekeh. Ning Che berbalik setengah jalan, meletakkan dagunya di satu tangan, tersenyum pada Lin Yi. Sekarang setelah tugas serius selesai, bukankah kita harus menangani beberapa masalah pribadi? Masalah pribadi apa?
Keesokan paginya, sekitar pukul 10, Lin Yi terbangun karena telepon berdering tetapi kemudian berguling dan tertidur lagi. Ning Che dengan lesu bangkit untuk menjawab telepon. Ini Li Zeng. Hasil analisis pengawasan sudah keluar. Kami mengidentifikasi dua kendaraan mencurigakan. Kami ingin bertemu dengan Anda untuk membahas hal ini. Kami ada di biro. Kami akan berangkat sekarang. Baiklah, telepon kami saat kamu sampai di sini. Mengakhiri panggilan, Ning Che membangunkan Lin Yi. Cepat bangun, investigasi pengawasan sudah membuahkan hasil. Kita harus melewatkan latihan pagi. Mendengar berita itu, Lin Yi langsung duduk di tempat tidur. Kita akan berangkat sekarang. Keduanya buru-buru bangun, tidak hanya melewatkan latihan pagi tetapi juga mandi pagi, langsung menuju ke kantor polisi. Bab 2867. Type R. Kurang dari setengah jam kemudian, keduanya tiba di kantor polisi. Mereka menelepon dan menghubungi Li Zeng. Kami menemukan sebuah minivan Buick dengan plat nomor lokal yang sering muncul di dekat sekolah dasar eksperimental dan rumah Chen Shengli dalam pengawasan, kata Li Zeng. Dan pada malam Chen Shengli menghilang, kami juga melihat kendaraan ini di dekat rumahnya. Setelah berbicara, Li Zeng mengeluarkan dua foto. Ini dua foto yang kami ambil, satu tampaknya orang dari negeri Yan, yang satu lagi orang barat. Jika tidak ada yang aneh, mereka adalah tersangka utama kami. Lin Yi memegang kedua foto itu, melihatnya cukup lama, lalu berbisik. Seharusnya ada pengawasan di lorong-lorong gedung juga, apakah kita punya rekamannya? Tidak, dan itulah yang ingin saya bahas, kata Li Zeng. Saat Chen Shengli menghilang, kamera pengawas di lorong secara kebetulan mati, jadi tidak ada rekaman yang terekam. Ini juga secara tidak langsung mendukung teori kami sebelumnya bahwa dia tidak mencuri, melainkan diculik. Apakah kita sudah melacak kendaraan ini? Belum. Tapi dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, menemukannya akan sangat sulit. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin, tapi jangan terlalu berharap. Ekspresi Lin Yi tenang, dia bisa menebak hal ini. Setelah menyelesaikan tugasnya, demi keselamatan, mereka pasti akan menukar kendaraan untuk pergi. Jika dia yang melakukannya, dia akan melakukan hal yang sama. Tadi malam, setelah mengidentifikasi kendaraan yang mencurigakan, kami sudah mengirim orang untuk mencari. Jika ada kabar, saya akan segera memberi tahu Anda. Lin Yi mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Situasi saat ini mirip dengan jalan buntu. Tidak ada petunjuk yang tertinggal di tempat kejadian perkara, dan bahkan jika mereka menukar mobil untuk pergi, itu tidak akan terjadi di siang bolong. Lagi pula, kamera pengintai hanya berguna terhadap masyarakat umum tanpa kesadaran kontra pengawasan. Bagi orang-orang seperti dirinya, kamera pengintai sama saja tidak ada. Pencarian melalui pengawasan tidak akan efektif. Keluarkan pemberitahuan hadiah. Jika ada yang bisa memberikan informasi, hadiah uang tunai sebesar 50.000 akan ditawarkan. 50.000. Zhang Su berseru, bukankah itu tidak masuk akal? Mengapa itu tidak masuk akal, kata Lin Yi. Secara umum, hanya kasus besar atau serius yang akan mendapatkan hadiah sebesar itu. Menurut peraturan, hadiah jenis ini dibatasi hingga 50.000. Tidak masalah, silakan saja. Aku akan membayar sisanya, kata Lin Yi. Anda tidak perlu khawatir tentang atasan Anda, kami akan membicarakannya dengan mereka nanti. Li Zeng dan Zhang Su tertegun, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat operasi seperti itu. Baiklah, saya akan segera berkoordinasi dengan departemen terkait agar ini dapat segera dilaksanakan. Sekian dulu untuk saat ini, kami pergi dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu. Kami bukan orang luar, tidak perlu formalitas seperti itu. Setelah mengatur masalah ini, Lin Yi dan Ning Cheng berdiri, siap untuk pergi. Tetapi saat itu, sebuah bingkai pada monitor pengawasan menarik perhatian Lin Yi. Dalam rekaman pengawasan, selain kendaraan tersangka, ada juga mobil merah, tetapi hanya sepertiganya yang terlihat. Samar-samar, Lin Yi melihat logo mobil itu. Tipe R. Merek mobil ini mempunyai kedudukan penting di benak Lin Yi. Karena Li Chuan yang mengendarai mobil ini. Selain itu, pria berbaju hitam juga mengendarai mobil jenis ini. Saudara Li, saya ingin memeriksa mobil ini. Mobil ini. Li Zeng bergumam, mobil ini sepertinya tidak tumpang tindih, aku hanya ingat mobil itu muncul di rumah Chen Shengli. Dilihat dari modelnya, seharusnya itu Suyu yang dimodifikasi, bukan Type R asli. Li Zeng punya pikiran seperti itu, dan itu wajar saja. Jenis mobil impor murni ini dijual hampir 1 juta di negeri Yan. Namun dengan uang sebanyak itu, Anda tidak perlu membeli mobil ini, karena Suyu yang identik harganya hanya 100.000. Jadi, selain para penggemar, tidak ada seorang pun yang akan membeli mobil ini. Dan duduk di sampingnya, Ning Che juga tidak mengerti mengapa Lin Yi begitu terpaku pada mobil ini. Meski jarang terjadi, hal itu tidak cukup mencurigakan.
Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi dulu. Zhang kecil, atur pengawasannya. Zhang Su mengangguk dan mulai menyesuaikan rekaman pengawasan. Namun setelah mencari beberapa saat, ia hanya menemukan rekaman berdurasi 5 detik lebih sedikit. Namun bagi Lin Yi, rekaman beberapa detik itu sangat penting karena dia melihat plat nomornya. Saudara Li, bantu saya memeriksa plat nomor mobil ini. Li Zeng mencatat nomor plat tersebut dan menyerahkannya kepada seorang rekannya di Departemen Manajemen Lalu Lintas. Karena kekhususan kasus tersebut, Li Zeng menyuruh mereka memeriksanya di tempat tanpa menutup telepon. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pihak lain sudah memperoleh hasilnya. Saudara Li, ini mobil dengan plat palsu. Mendengar ini, semua orang merasa ada yang tidak beres. Kalau tidak ada alasan lain, masalah ini tidak akan begitu kentara. Selidiki sekarang, kita harus menemukan mobil ini. Ning Che mengernyitkan dahinya sedikit, jarang sekali melihat ekspresi gembira seperti itu di wajah Lin Yi. Bagi Lin Yi, ini merupakan keunggulan yang sangat besar. Munculnya mobil ini kemungkinan besar menunjukkan pria berpakaian hitam telah muncul. Jika dia benar-benar muncul, maka kita bisa menggali lebih dalam. Yang lain dapat dengan mudah mengganti mobil untuk menghindari penangkapan. Namun pria berbaju hitam itu tidak mau. Dari awal sampai akhir, dia yang mengendarai mobil ini. Cari mobil berplat palsu itu, gunakan semua sumber daya yang ada, dan segera temukan mobil ini, kata Li Zeng ke teleponnya. Setelah menjelaskan semuanya, Li Zeng menatap Lin Yi. Apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan? Itu saja untuk saat ini, kita harus menemukan mobil ini terlebih dahulu, atau penyelidikan tidak dapat dilanjutkan. Oke. Setelah bertukar beberapa kata sopan, Lin Yi dan Ning Che pergi dan masuk ke mobil mereka sendiri. Apakah kamu tahu mobil itu? Tanya Ning Che. Lin Yi mengangguk, aku belum bisa memastikan apakah ini kebetulan. Kalau bukan, semuanya jadi rumit. Apakah kamu tahu siapa pemilik mobil itu? Mereka orang-orang Mamen, sangat terampil. Aku sudah beberapa kali bentrok dengan mereka, tapi tak pernah menang. Ning Che diam-diam merasa khawatir, siapapun yang bisa membuat Lin Yi berbicara seperti ini pasti patut diwaspadai. Jika bukan suatu kebetulan, apakah ini membuktikan bahwa asumsi kita salah, bahwa pelakunya bukan asosiasi Gong Yuan, melainkan orang-orang Mamen? Mungkin kedua belah pihak bertindak bersama-sama. Lin Yi berkata, sepengetahuan saya, dia bisa menangani hal seperti ini sendirian, dia tidak akan mengirim begitu banyak orang. Bayangkan rekaman pengawasan sebulan penuh, dan hanya 5 detik yang terekam. Kemampuan kontra pengawasannya lebih kuat daripada mereka berdua. Jika mereka benar-benar bekerja sama, mereka tidak akan membiarkan rekan mereka terekspos selama itu. Setelah hening sejenak, Ning Che berkata, jika kedua pihak bertindak bersama-sama, hal ini akan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Bab 2868. Petunjuk tentang pria berbaju hitam. Kamu tidak bisa mengatakan itu sepenuhnya, mungkin masih ada sedikit kemungkinan, kata Lin Yi. Bagaimanapun juga, kita bertiga berada dalam hubungan yang bermusuhan. Jika kita bisa memanfaatkan lapisan hubungan ini dengan baik, mungkin akan ada gunanya. Itulah masalahnya, kata Ning Che. Baik Mamen maupun asosiasi Gong Yuan, keduanya tidak mudah dihadapi. Memanfaatkan hubungan baik di antara ketiga pihak ini bukanlah tugas yang mudah. Ning Che dengan santai menyalakan sebatang rokok dan berkata, saya benar-benar sedang bimbang sekarang. Bingung tentang apa? Aku tidak ingin spekulasi itu menjadi kenyataan. Menghadapi dua kekuatan besar memang terlalu sulit, tapi aku juga ingin bertemu dengan orang yang kau bicarakan. Jangan terburu-buru dalam hal semacam ini. Sekalipun kita tidak bertemu hari ini, kita pasti akan bertemu suatu hari nanti. Setelah berbicara, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke grup. Semua orang berkumpul di pangkalan dalam 4 jam. Setelah mengirim pesan, Lin Yi memasukkan ponselnya ke sakunya. Apakah Anda mempunyai mobil yang dimodifikasi? Untuk apa kamu membutuhkan itu? Jika spekulasi kami benar, mobil biasa mungkin tidak akan mampu menyamai Type R itu. Saya punya Impreza yang dimodifikasi, performanya cukup baik. Dipadukan dengan keahlian Anda, seharusnya sudah cukup. Baiklah, ayo kita ambil mobilnya sekarang, kata Lin Yi. Tingkat kepentingan masalah ini telah ditingkatkan, jadi kita akan segera mendapatkan hasilnya. Ayo pergi. Selanjutnya, Lin Yi dan Ning Che pergi mengambil mobil, lalu berpisah. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain menunggu kabar, Lin Yi memutuskan untuk pergi memeriksa Liang Ruoxu dan menghabiskan waktu bersamanya dan anak itu. Karena tahu sebelumnya Lin Yi akan kembali, Liang Ruoxu sudah menunggu bersama anak itu di pintu masuk lingkungan saat Lin Yi tiba. Apakah ada kemajuan dalam masalah ini? Karena Chen Zhengli adalah pemimpin grup 7, dan urusan dari grup 5 hingga 8 masih ditangani oleh kakek saya. Liang Ruoxu pasti khawatir. Ada sedikit petunjuk, tapi apakah kita bisa menangkap seseorang masih menjadi pertanyaan, itu tergantung pada keberuntungan.
Apakah kerusakannya besar? Sulit untuk mengatakannya sekarang. Kalaupun mereka mendapatkan informasinya, itu baru akan terlihat nanti, kata Lin Yi. Saya sudah sering berhubungan dengan saudara Chen dan mengenalnya dengan baik. Seharusnya dia tidak membocorkan informasi. Namun, ada satu keluarga beranggotakan 3 orang yang hilang, dan keselamatan pribadi mereka juga menjadi masalah besar. Itulah inti masalahnya, kata Lin Yi. Saya tidak terlalu khawatir tentang informasinya, tetapi keselamatan mereka. Jika sesuatu terjadi pada saudara Chen, kerugian bagi Brigade Garda Pusat akan sangat besar. Lagi pula, ini bukan sekadar hilangnya bakat. Dampaknya akan sangat negatif di seluruh dunia, dan ini masalah reputasi. Memang, kata Lin Yi, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, reaksi berantai yang terjadi akan tak terkira. Lin Yi mendorong anak itu, berjalan-jalan di sekitar lingkungan, dan bagi mereka bertiga, ini adalah waktu santai yang langka. Dering-dering-dering. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Yi menerima telepon dari Ning Che. Mobil bisnis dalam video telah ditemukan, ditinggalkan di sebuah gang. Hasil ini sesuai dengan harapan Lin Yi, jadi ekspresinya tetap tenang dan tidak bersemangat. Apakah ada petunjuk yang tertinggal di mobil itu? Masih diselidiki, seharusnya ada sidik jari atau semacamnya, tapi bukti-bukti ini tidak penting bagi kami. Menemukannya melalui ini sangat sulit. Lin Yi dan Ning Che sama-sama memahami sifat pihak lain, tidak mungkin meninggalkan petunjuk dan bukti seperti tersangka biasa dalam kasus kriminal karena kurangnya profesionalisme. Dan bagi orang-orang ini, bahkan menemukan petunjuk dan bukti pun tidak ada gunanya. Selama mereka tidak tertangkap, itu tidak masalah. Jadi kamu hanya menemukan mobil itu, dan tidak ada petunjuk lain, kan? Tidak untuk saat ini, kata Ning Che. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, menemukan mereka sekarang mungkin akan cukup sulit. Aku mengerti, kata Lin Yi. Fokus saja pada Type R itu satu-satunya petunjuk. Aku tahu. Keduanya bertukar beberapa kata lagi, lalu Lin Yi menutup telepon dan melanjutkan menghabiskan waktu bersama Liang Ruoxu dan anak itu. Mengetahui bahwa Lin Yi telah kembali, Shen Sui secara tidak biasa pulang kerja lebih awal dan secara pribadi memasak makanan barat. Selama makan, mereka banyak membicarakan berbagai hal yang menyangkut keluarga Li, mengatur segalanya secara matang untuk menghadapi ketidakpastian perkembangan di masa mendatang. Bu, aku belum nonton berita akhir-akhir ini. Setelah Aiden mengirim pesan, apa sudah ada balasan dari negeri indah? Belum, kata Shen Sui. Tapi ku dengar Aiden diperlakukan dengan dingin, dan sulit mendapatkan informasi lebih lanjut tentangnya. Masalah aliansi chip ini seharusnya bisa berlarut-larut untuk sementara waktu. Namun waktunya harus dibatasi, setahun akan dianggap banyak. Itu tergantung pada prospek perkembangan TVB dan keluarga Li di masa depan, kata Shen Sui. Jika tren perkembangan TVB pesat dan semakin memperlebar jarak dengan keluarga Li, kesepakatan ini tetap akan diajukan. Jika jaraknya menyempit, rencana ini mungkin berakhir tanpa kesimpulan. Jika demikian halnya, kita akan berada dalam dilema. Tepat sekali, kata Shen Sui. Kekuatan TVB tak terbantahkan. Melihat situasi saat ini, baik dari segi teknologi maupun pendanaan, dukungan akan semakin besar, dan kesenjangannya pasti akan semakin melebar, jadi pilihan kami sangat krusial. Berhenti sejenak, Shen Sui berkata, kalau kamu memilih membantu keluarga Li, kamu sama saja memelihara harimau untuk mengundang bencana. Aku sudah menghubungi Li Yongjin, orang yang sangat baik, tapi dia bisa memanggilmu saudara hari ini dan menusukmu dari belakang besok. Kata-kata Shen Sui tidak diragukan lagi menjadi pengingat bagi Lin Yi. Jangan terlalu dekat dengan Li Yongjin. Bukan karena takut berselingkuh, karena Shen Sui tahu betul seluk-beluk perselingkuhan Lin Yi. Lagi pula, mereka semua berasal dari lingkaran yang sama, jadi dia tidak akan memasukkan hal-hal ini ke dalam hati. Hanya khawatir dia mungkin menusuk Lin Yi dari belakang. Dan Lin Yi setuju bahwa penilaian Shen Sui sangat akurat. Tidak peduli kapanpun, wanita Li Yongjin itu adalah seseorang yang harus diwaspadai. Jika tidak ada cara lain, pertimbangkan untuk meningkatkan kerjasama dan investasi, saya akan menemukan cara untuk menekannya. Jika Anda memiliki kemampuan itu, rencana ini dapat dilanjutkan. Ini bukan masalah besar. Kring kring kring. Sebelum Lin Yi sempat menyelesaikan kalimatnya, ponselnya berdering di sakunya. Ternyata itu panggilan dari Ning Che. Ketemu mobilnya, 3 menit yang lalu terlihat di Jalan Huikang. Aku pergi sekarang, kata Lin Yi. Beritahukan kepada mereka untuk tidak mengikuti, tidak menangkap, segera pasang penghalang jalan di semua persimpangan jalan terdekat, segera laporkan keberadaan mereka, dan jangan membuat ular itu waspada. Saya sudah membuat pengaturan, tinggal menunggu Anda untuk bertindak. Bab 2869. Taruhan dengan pria berbaju hitam. Setelah menutup telepon, Lin Yi segera berdiri. Bu, kita bicarakan ini besok saja, ada urusan yang harus saya tangani di unit. Shen Sui mengangguk, misi adalah hal kedua,
keselamatan adalah yang utama. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi segera pergi, masuk ke mobil yang telah disiapkan Ning Che untuknya, dan menuju ke Jalan Huikang. Sesampainya di dalam mobil, Lin Yi menelepon Xiao Bing. Targetnya muncul di Jalan Huikang, pergilah ke sana dulu dan tunggu instruksiku. Roger Tat. Mobil Lin Yi melaju kencang di jalanan yang sibuk. Sialan, anak orang kaya siapa ini, berani ngebut dan menerobos lampu merah, apa dia mau mati? Anak muda selalu bertindak gegabah. Ini mendebarkan, deru mesin ini lebih menyenangkan daripada suara istriku. Pada saat ini, pikiran Lin Yi dipenuhi oleh pria berpakaian hitam. Dia berharap bisa terbang ke sana sekarang. Dia sudah ada di Jalan Rongan, Ning Che melaporkan kabar terbarunya. Oke, kirim informasi ini ke Xiao Bing, aku tidak punya waktu untuk meneruskannya. Setelah menutup telepon, Lin Yi menginjak pedal gas dan melaju hingga lebih dari 150 mil per jam. Mesin yang menderu itu berdengung seperti simfoni di telinganya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin dekat dengan sasarannya. Namun dalam 10 menit berikutnya, Lin Yi menyadari kendaraan target telah berganti posisi sedikitnya 5 kali, sangat mempersulit pengejarannya. Hal ini juga menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman dalam diri Lin Yi. Pola pergerakan yang tidak biasa kemungkinan besar menunjukkan bahwa pihak lain menyadarinya. Hal ini juga membuat Lin Yi semakin mengagumi mereka. Melakukan aktivitas secara diam-diam dan masih mendeteksi ada yang tidak beres mencerminkan kemampuan kontra pengawasan yang hebat, benar-benar mengerikan. Inilah alasannya mengapa Lin Yi harus mempercepat lajunya. Jika dia membiarkan mereka lolos sekarang, menangkap mereka nanti akan sangat sulit. Pekik. Di sebuah persimpangan, Lin Yi menginjak rem mendadak dan membelokkan kemudi dengan tajam, melaju ke Jalan Suaning. Mesinnya meraung seperti binatang buas yang siap menerkam, menghancurkan jalan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Lin Yi melihat Type R merah. Akhirnya menemukanmu. Meski ia belum mengonfirmasi identitas pengemudi itu, Lin Yi punya firasat. Pengemudinya adalah pria berpakaian hitam. Tampaknya menyadari mobil di belakangnya, Type R langsung melaju kencang. Dalam hal performa, mobil Lin Yi tidak dapat bersaing dengan Type R. Untungnya, keterampilan mengemudi Lin Yi lebih unggul, sehingga dia tidak tertinggal di belakang dan malah semakin dekat. Melihat ini, senyum pun tersungging di bibir Lin Yi. Dia sekarang yakin bahwa pengemudinya adalah pria berpakaian hitam. Tidak ada orang lain yang bisa mengemudi seperti ini. Tepat pada saat itu, di ujung jalan, muncul lampu merah dan biru. Mobil polisi muncul dari jalan lain, menghalangi jalan. Karena tidak ada ruang untuk bermanuver, lelaki berpakaian hitam itu terpaksa berbalik tiba-tiba, suara ban berdecit seperti bila baja yang menggores gendang telinga, memekakan telinga yang tak tertahankan. Namun karena dikepung dari semua sisi, ia tidak dapat melarikan diri dan harus menghentikan mobilnya. Pada saat itu, seluruh suasana tegang tampak mereda. Lin Yi duduk di dalam mobil, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Setelah melaju melewati mobil-mobil yang tak terhitung jumlahnya, butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Sekitar setengah menit kemudian, satu tim bergegas masuk. Lin Yi membuka pintu mobil, dan Ning Che serta yang lainnya keluar satu persatu, mengelilingi pria berpakaian hitam dan mobilnya. Saya perintahkan kamu untuk segera keluar dari mobil. Li Zeng dan Zhang Su secara bersamaan mengangkat senjata mereka, membidik pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu tidak melakukan gerakan yang tidak biasa, perlahan membuka pintu mobil untuk keluar. Melihat topeng badut di wajahnya, tidak hanya Li Zeng dan Zhang Su, bahkan Ning Che pun merasakan keanehan. Kalian semua mundur, orang ini berbahaya, biarkan kami yang menanganinya. Di alam bawah sadar Li Zeng dan Zhang Su, Lin Yi dan Ning Che adalah tipe akademis. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah seperti itu. Sekarang setelah mereka menangkap tersangka, mereka harus menanganinya sendiri. Li Zeng memberi isyarat niatnya saat dia mendekati pria berpakaian hitam itu dengan senjatanya terangkat. Yang terakhir berdiri diam, tidak bergerak. Terus berhadapan dengan Lin Yi. Li Zeng berteriak, tetapi pria berbaju hitam itu tidak memberikan respons, seolah-olah dia tidak mendengar. Dia sedang bicara padamu, angkat tanganmu, bentak Zhang Su. Bang! Tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu bergerak dan menendang dada Li Zeng. Seorang detektif polisi yang berpengalaman, keterampilan tempur Li Zeng tidak diragukan lagi. Namun kecepatan pria berpakaian hitam itu tetap membuatnya lengah. Pada saat bahaya dirasakan, semuanya sudah terlambat. Li Zeng terpental dan mulutnya berlumuran darah. Bang bang bang. Secara naluri melepaskan 3 tembakan, tetapi refleks pria berbaju hitam lebih cepat, menghindar dengan salto ke samping, hanya meninggalkan jejak asap. Zhang Su dan rekan-rekannya tercengang. Bertemu dengan orang yang begitu tangguh, bahkan mampu menghindari peluru. Kepung dia, kalau perlu, kita punya izin menembak mati, perintah Zhang Su. Kemudian Lin Yi menoleh ke pria berbaju hitam dan berkata, apakah kamu yang bertindak?
Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, sebagai bentuk respons. Karena berkeliaran di jalanan sampai larut malam, aku berasumsi kau sudah melacak mereka. Pria berpakaian hitam itu mengangguk, tidak menyembunyikan fakta. Sambil meregangkan anggota tubuhnya, sendi-sendi Lin Yi berderak keras. Melihat situasi saat ini, kamu pasti tidak akan bisa lolos, jadi mari kita buat kesepakatan. Mari kita bertarung sendiri-sendiri, jika kau menang, aku akan membiarkanmu pergi, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Tapi, jika kau kalah, kau harus memberitahuku tentang saudara Chen. Itu bukan pilihan, kata Zhang Su. Dia tersangka, dia sama sekali tidak boleh dibiarkan melarikan diri dalam keadaan apapun. Selain Lin Yi, tidak ada di antara kalian yang mampu menangkapnya. Mengatakan hal seperti itu tidak ada gunanya, kata Ning Che. Kami punya senjata, selama kami mengepungnya, dia tidak akan kabur. Waktu sangatlah penting, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal, tetapi mulai sekarang, kami akan mengambil alih sepenuhnya kasus ini, dan jika Anda ingin menentang atau ikut campur, saya akan segera menahan Anda. Zhang Su tercengang, tidak menyangka Ning Che akan mengatakan hal seperti itu. Sementara itu, pria berpakaian hitam menanggapi Lin Yi dengan tindakannya. Dia melenturkan pergelangan tangannya dan melangkah mundur, bersiap menghadapi Lin Yi. Bibir Lin Yi melengkung membentuk senyuman. Saya sudah lama menantikan momen ini. Bab 2870. Pertempuran yang membuka mata. Seperti biasa, lelaki berpakaian hitam itu tidak berbicara, tetapi ucapannya jelas terlihat ada aura samar niat membunuh yang terpancar darinya. Saudari Ning, siapa orang ini? Yu Xing bertanya pelan sambil membungkuk. Dia dari Mamen, rival lama ketua timmu. Konon mereka sudah sering bentrok, tapi belum pernah sepakat siapa yang lebih unggul. Mereka tidak pernah memutuskan siapa yang lebih baik. Saya juga cukup terkejut, tidak menyangka dia begitu muda. Di mata Ning Che dan tim, keterampilan Lin Yi tidak terkalahkan di level yang sama. Jika ada seseorang yang dapat menyaingi Lin Yi secara seimbang, maka mereka pastilah seorang ahli tingkat A atau akhir tingkat B, dan mereka biasanya lebih tua. Tanpa diduga, orang ini tampaknya seumuran. Tepat pada saat itu, terdengar suara dentuman keras. Pria berpakaian hitam itu menyerbu ke depan Lin Yi dan mendaratkan pukulan telak ke dadanya. Namun Lin Yi telah bersiap terlebih dahulu, menangkupkan kedua tangannya untuk menangkis pukulan itu dengan kuat. Meski begitu, ia masih terdorong mundur beberapa langkah. Adegan ini membuat Ning Che dan tim tercengang. Mereka memandang lelaki berpakaian hitam itu seolah melihat monster. Karena tidak banyak yang mampu memukul mundur Lin Yi dengan satu gerakan. Dalam rangkaian pertempuran Brigade Garda Pusat, hanya Jiang Zhengnan dan rumah Teluyu yang dapat mencapainya. Setelah terkena serangan, Lin Yi melancarkan serangan balik. Dengan hentakan di tanah, kekuatan besar itu membuat gesekan di antara mereka terdengar seperti rem yang berdecit. Melaju cepat di depan pria berpakaian hitam itu, Lin Yi melompat ke udara. Dia menekuk lututnya dan menerjang pria berpakaian hitam itu. Kecepatan Lin Yi lebih cepat daripada pria berpakaian hitam, yang juga mundur beberapa langkah, mengurangi sebagian besar kekuatan Lin Yi. Pada ronde pertama, keduanya bertukar pukulan secara berimbang. Tak ada satupun yang menang. Setelah saling menyelidiki, keduanya melancarkan serangan secara bersamaan. Tetapi hal itu masih saja terjadi, tidak ada yang menang. Melihat pukulan-pukulan itu mengenai daging, para anggota Brigade Garda Pusat menahan napas karena berkonsentrasi. Terutama ketujuh orang dari tim tersebut. Mereka telah mengikuti Lin Yi paling lama. Dalam ingatan mereka, apapun misi atau musuhnya, pemimpin mereka selalu tetap tenang, tidak pernah menunjukkan ketegangan. Dan sekarang, mereka bahkan bisa melihat urat-urat di tinjunya. Tatapan mata yang tajam dan niat membunuh yang membara itu bagaikan seekor harimau ganas yang menuruni gunung. Di sisi lain, Li Zeng dan Zhang Su sama-sama tercengang. Awalnya, mereka mengira Lin Yi dan Ning Che berasal dari latar belakang akademis, mengingat usia mereka yang masih muda dan jabatan mereka tampak tidak masuk akal. Sekarang mereka menyadari segala sesuatunya tidak seperti yang mereka bayangkan. Selain itu, bukan hanya dia, orang-orang yang berdiri di sampingnya tampaknya memiliki identitas dan latar belakang yang kuat. Saudara Li, dari mana orang-orang ini berasal? Dengan keterampilan seperti itu, bahkan yang disebut Raja Prajurit pun tak tertandingi. Zhang Su, yang telah bersama Li Zeng selama bertahun-tahun, mengetahui keterampilannya dengan baik. Saat menghadapi pria berbaju hitam, mentornya bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun. Namun pria di depannya dapat bertukar pukulan secara seimbang. Orang seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Li Zeng memegangi dadanya, wajahnya pucat, jelas belum pulih. Mereka seharusnya dari Departemen Misterius, kita meremehkan mereka. Lagi pula, mereka tidak salah. Jika Lin Yi tidak datang, mungkin tidak ada yang bisa menghentikannya. Departemen Misterius. Mendengar empat kata ini, Zhang Su tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil.
Bahkan ada sedikit rasa gembira. Kerumunan orang menonton dengan jantung berdebar-debar, hampir tidak berani bernapas. Hore! Di tengah ketegangan yang hebat, mereka tiba-tiba melihat Lin Yi dipukul. Dia ditendang di dada oleh pria berpakaian hitam dan terlempar kembali, menabrak mobil di dekatnya. Seluruh kapnya kusut. Saudara Lin. Xiao Bing dan Luoqi berseru, tetapi ditahan oleh Ning Che. Kamu tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di level ini, kata Ning Che. Dan mengingat karakter Lin Yi, dia tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Tapi Lin Bro bilang kalau kita semua bertindak, dia tidak akan lolos. Dia hanya bicara, jika dia benar-benar mengalahkan orang ini dengan bantuan orang lain, itu akan menjadi noda dalam hidupnya, kata Ning Che. Jangan tertipu oleh sikapnya yang biasanya acuh tak acuh, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat sombong dan arogan. Baginya, pria berbaju hitam ini adalah musuh yang sepadan. Sekalipun kalah, dia tidak akan patah semangat. Tetapi jika kita membantu, sifatnya akan berubah. Dimengerti, Suster Ning. Di sisi lain, setelah diserang, Lin Yi segera bangkit, menghindari serangan berikutnya dari pria berpakaian hitam. Anggota Brigade Garda Pusat terbiasa dengan situasi seperti itu. Namun bagi Li Zeng dan Zhang Su, itu sangat mengejutkan. Mengalami cedera yang begitu parah namun tetap berdiri seolah tidak terluka. Seberapa tangguhnya pria ini? Kalau mereka yang ditendang, bisa saja mereka mati. Namun dia baik-baik saja. Zhang Su diam-diam merasa heran. Belum lagi yang lainnya, bahkan satu adegan itu saja sudah pantas diberi nama Departemen Misterius. Petik 1. Di sisi lain, serangan lelaki berbaju hitam itu datang terus-menerus, sudah dapat diduga oleh Lin Yi, yang dengan sempurna mengelak dengan salto samping. Serangan pria berpakaian hitam itu meleset, lututnya menghantam kap mesin. Dan pada saat itulah Lin Yi melancarkan serangan balik. Dengan kaki kirinya tertanam, ia berputar dengan kaki kanannya, melayangkan tendangan keras ke punggung pria berbaju hitam itu. Segalanya terjadi dalam sekejap, dan kekuatan dahsyat Lin Yi bahkan mengalahkan lelaki berpakaian hitam itu, membuatnya terjatuh ke depan. Memanfaatkan kesempatan, Lin Yi tidak memberi kesempatan pada lelaki berpakaian hitam itu untuk bernapas, dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arahnya. Dalam situasi pasif seperti itu, pria berpakaian hitam hanya bisa mundur secara defensif, mencari kesempatan lain. Untuk orang lain yang menonton, pria misterius berpakaian hitam ini luar biasa kuatnya. Pukulan Lin Yi bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh siapapun. Bahkan seekor beruang hitam dapat dibunuh dengan satu pukulan, namun ia bertahan melawan mereka. Hal ini juga menggelitik minat Ning Che pada sistem pelatihan Mamen. Jika orang lain, pertarungan akan berakhir setelah Lin Yi menemukan kesempatan. Tetapi dengan pria berpakaian hitam sebagai lawan, situasinya benar-benar berbeda. Ekspresi Lin Yi tetap tegang dan serius, napasnya pun terhitung tepat. Dia mengerti siapa lawannya, kesalahan sekecil apapun, dapat mengakibatkan kekalahannya. Dalam gerakan mundur defensif, pria berbaju hitam juga menunjukkan kemampuan tempur yang luar biasa. Terus-menerus bermanuver dan mencari peluang. Akan tetapi, setelah bertarung berkali-kali, Lin Yi sangat mengenal pola serangannya, sehingga tidak memberinya peluang. Maka, setelah bertukar lebih dari 100 pukulan, lelaki berbaju hitam itu menghentikan serangannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.